tentang larangan membunuh binatang yang masuk rumah, ya, gitu kan. Tadi malam saya jelaskan di Al-Akbar, tapi kan itu forumnya bukan forum KSS sehingga kurang detail. Intinya kita sebenarnya secara umum dilarang membunuh binatang yang tidak ganggu, itu dulu prinsipnya itu. Dilarang membunuh binatang yang tidak membahayakan kita, tidak ganggu kita. Jangan gampang-gampang tangan ini untuk membunuh binatang. Walaupun tidak ganggu, tapi kalau mau dikonsumsi ya boleh dibunuh, ya. Boleh menyembelih kambing, menyembelih ya ayam, asal mau dikonsumsi, tapi tidak boleh untuk main-main. Mancing tinggi main-main terus naik wis kepancing sorak-sorak, itu jelas dosa itu. Ini yang ditanyakan adalah kenapa binatang ular, khususnya ular yang sering dalam KSS dulu kan saya terangkan bahwa di antara binatang yang paling disukai jin untuk membo-membo untuk menjelma adalah ular, tikus, anjing, kucing, cicak, kemudian ya. Tapi yang paling populer adalah ular, ya, ular yang agak hitam warnanya. Kenapa kok dilarang kalau masuk rumah? Ular kalau masuk rumah 90% lebih menjadi jelmaan jin, hampir pasti jin. Bukan ularnya loh, hampir seperti dijadikan badan wadak untuk penjelmaan jin. Makanya makanya dilarang dibunuh, enggak. Jadi begini, dilarang membunuh ular yang masuk rumah. Walaupun tidak masuk rumah sebenarnya juga dilarang membunuh kalau tidak mengancam. Tapi gini loh, kenapa dilarang membunuh? Karena kalau dibunuh yang mati ular, bukan jinnya. Ular masuk rumah pasti jin atau setan. Setan itu mengganggu, pasti musuh kita, yes. Tapi kalau kita karena misalnya itu ular itu jelmaan jin, nah itu duduk gitu. Kucing itu, kucing hitam biasanya, yang warna hitam itu yang disukai, menjadi ada hadisnya. Jadi kucing hitam, anjing hitam itu menjadi hobinya jin untuk masuk. Nah, ular yang masuk rumah itu hampir pasti jelmaan jin. Tapi ya ular beneran gitu loh, ular beneran yang digunakan untuk jin nyusup situ. Nah itu jangan gampang dibunuh. Ya karena apa? Ya karena ular yang dijadikan jelmaan jin itu ya 90% juga tidak berbahaya. Jadi kalau ular untuk jelmaan itu tidak berbahaya. Karena jarang, kobra tidak pernah, ya, hampir tidak pernah kobra untuk ya ular weling, ya bisa juga welang, weling sama weling itu yang putih hitam, kalau yang welang itu kuning hitam. Yang jelas beginilah, mengapa kok dilarang membunuh? Karena kalau dibunuh yang mati ularnya, bukan setannya, bukan jinnya. Nah, jin, jadi setan itu yang jahat, baik dari manusia maupun dari jin itu setan. Nah umumnya kita menganggap setan itu jin, karena wong gak enak sing gelem diarani setan, padahal ya wakai setan berupa manusia, minal jinnati wan nas. Jadi itu prinsipnya saya mengajak panjenengan para santri kuliah solusi spiritual itu jangan gampang membunuh binatang. Mereka adalah makhluk Allah SWT yang sama dengan kita, punya hak hidup, kecuali akan kita konsumsi atau kecuali membahayakan kita atau kita yakini membahayakan kita. Jadi nenek semut ya harus dipateni lah, diusir atau gimana. Tapi kalau semut yang merubung makanan kita dan menyebabkan makanan kita mubazir, boleh dipateni. Aku ya biasa mateni, gak biasa sih, ya pernah mateni. Nah biasa kan berarti sering dirubung semut, entar lah. Lalu sego jagung di apa-apa ini langsung semut mau rai. Karena itu membuktikan bahwa nasi itu gulanya tinggi, ya tenger juga. Makanya tak usir, gak gelem tak usir, ya wis mati gak apa-apa wis. Nyamuk jelas masa lebih sayang-sayang, ya enggak lah, nyamuk ya tiup. Tapi sekali lagi mari kita menjadi penyayang binatang atau menyadari bahwa binatang juga makhluk Allah SWT, punya hak hidup, jangan gampang-gampang mateni. Apalagi digunakan permainan, sakit mereka kita tidak rasa. Yang kemarin saya ceritakan tuh, ada Agustusan tuh lomba mancing tapi sekedar lomba, bukan untuk konsumsi. Kalau
pekerjaannya mancing untuk kehidupan, untuk konsumsi, ya tidak apa-apa kalau terpaksa caranya mancing. Tapi kalau bisa sebenarnya jangan mancing, karena mancing itu mesti menipu dan menyakiti gitu. Wong mancing itu nipu dan nyakit, tapi gak apa-apa kalau terpaksa. Tapi kalau itu enggak, yang saya lihat di TV itu enggak, dipancing ya, ikan besar itu kira-kira beratnya 20 kilo lebih kok, dipancing, kemudian setelah kena itu digantung ini surak-surak. Lah iki lho kene dicantro apa pancing apa gak loro, kemudian didekek, taruh. Ikan itu kalau tidak di air sama dengan kita di air, pelepekan kan. Kita misalnya didekek banyu itu yuk megap-megap kan. Ikan sebenarnya juga sengsara ditaruh di daratan itu. Nah itu wis dipancing, tinggi hiburan, ya mestinya ya harus bagaimana, kalau mau dikonsumsi konsumsilah. Tapi kalau itu enggak, sekedar untuk itu kemudian buktinya kemudian dibalik nih, dikembalikan ke laut. Nah itu jadi tidak boleh kita menyiksa binatang, itu tidak boleh. Dan nanti di akhirat ada episode tebusan dosa untuk manusia terhadap binatang. Jadi binatang yang pernah kita siksa nanti dihidupkan oleh Allah SWT, dihadapkan kepada kita. Kita misalnya kita pernah nyiksa binatang, ya kita akan disiksa oleh binatang itu, tapi kemudian binatangnya kembali menjadi tanah, sementara kita ya akan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Na'udzubillah, moga-moga kita tidak mendapatkan hukuman dari binatang yang kita sakiti. Minta maaflah kepada binatang yang pernah kita sakiti. Itu caranya ya menjadi penyayang binatang.